Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Triana Suherti. Saya lahir di Jakarta 25 Juli 2001. Umur saya saat ini 20 tahun. Saya tinggal di Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Dan saya adalah lulusan dari SMK Negeri 39 Jakarta, jurusan Teknik Kendaraan Ringan pada tahun 2019. Alasan saya layak untuk menjadi siswa AMA 5 ini adalah karena saya sudah memiliki basic pada bidang otomotif, sehingga saya yakin saya mampu untuk mengikuti pendidikan pada program AMA Mercedes-Benz ini. Dan saya sangat antusias untuk dapat bekerja di jaringan PT Mercedes-Benz Indonesia. Terima kasih, itu saja. Lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana sistem starter mobil. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, baik, kita lanjutkan mengenai sistem starter pada mobil. Sebelum saya menjelaskan apa saja komponen yang ada pada sistem starter dan bagaimana cara kerjanya sistem starter, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem starter. Sistem starter sendiri adalah komponen yang berfungsi untuk menghidupkan atau menjalankan sebuah mesin. Pada mesin kendaraan sendiri, sistem starter berfungsi untuk mengubah arus listrik yang terdapat pada aki menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini yang akan membuat mesin dari kendaraan tersebut dapat bergerak dan berjalan. Di sisi lain, sistem starter ini berfungsi sebagai penggerak awal sehingga mesin pada kendaraan dapat melakukan proses pembakarannya. Lanjut, saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada sistem starter. Yang pertama di sini adalah baterai. Baterai berfungsi sebagai penyuplai arus listrik. Selanjutnya adalah ignition switch atau kunci kontak yang berfungsi sebagai penghubung atau pemutus arus dan tegangan dari baterai ke starter. Selanjutnya di sini adalah solenoid. Solenoid ini ada beberapa komponennya. Yang pertama yaitu adalah terminal 30 yang dihubungkan dengan baterai, terminal 50 yang berhubungan dengan ignition switch, dan terminal C yang berhubungan dengan field coil pada motor starter. Selanjutnya adalah kontak plate. Kontak plate sendiri berfungsi untuk menghubungkan terminal C dan terminal 30. Selanjutnya adalah pull-in coil. Pull-in coil ini adalah kumparan yang berfungsi untuk menarik plunger agar pinion gear berhubungan dengan flywheel. Selanjutnya adalah hold-in coil. Hold-in coil ini berfungsi untuk menjaga agar terminal 30 dan terminal C tetap terhubung saat pull-in coil tidak bekerja. Selanjutnya adalah plunger. Plunger sendiri berfungsi untuk menggerak drive lever agar pinion gear berhubungan dengan flywheel. Selanjutnya di sini adalah return spring. Return spring ini berfungsi untuk menggerakkan plunger dan mengembalikan pinion gear agar terlepas dari ring gear atau flywheel. Selanjutnya adalah drive lever. Drive lever ini fungsinya untuk mendorong pinion gear dari perkaitan ring gear. Lalu ada pinion gear yang berfungsi sebagai penerus daya putar starter ke bagian mesin dengan cara memutar ring gear atau flywheel. Di sini ada flywheel atau ring gear. Flywheel atau ring gear sendiri berfungsi untuk pemutaran mesin bersamaan dengan motor starter. Dan selanjutnya fungsinya adalah untuk menyimpan tenaga mekanik dan membuat putaran mesin menjadi stabil. Lalu di sini adalah motor starter. Di dalam motor starter terdapat field coil. Field coil sendiri berfungsi untuk membangkitkan medan magnet ketika dialiri arus yang besar dari baterai, maka akan tercipta medan magnet. Field coil ini terbuat dari bahan tembaga dan field coil ini dihubungkan dengan armature dengan tujuan agar arus yang mengalir melewati field coil ini akan mengalir juga ke armature. Selanjutnya adalah brush. Berfungsi untuk mengalirkan tenaga listrik menuju armature dari kumparan medan. Terakhir di sini adalah armature. Armature ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan adanya gaya putar.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem starter pada mobil ini. Di sini adalah kunci kontak atau ignition switch. Pada saat kunci kontak atau ignition switch ini diputar ke arah start, listrik dari baterai akan mengalir ke ignition switch dan mengalir ke terminal 50, lalu mengalir ke dua coil, yaitu hold in coil dan pull in coil. Pada hold in coil, listrik akan mengalir ke massa sehingga akan menjadi elektromagnet. Begitu pula pada pull in coil, listrik akan mengalir ke terminal C dan akan ke massa juga pada akhirnya, dan akan berubah menjadi elektromagnet. Keduanya, arah aliran listriknya sama dari kiri ke kanan, jadi memiliki arah elektromagnet yang sama. Lalu elektromagnet ini akan menggerakkan plunger ke arah kanan melawan return spring, sehingga drive lever yang tadinya posisinya lurus akan bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah kiri. Dengan mekanisme penggeraknya, drive lever ini akan mendorong pinion gear sehingga berhubungan dengan flywheel. Di sisi lain, pull in coil ini bergerak ke terminal C yang mengalir listrik ke field in coil, lalu ke brush positif, lalu ke armature, lalu ke brush negatif, dan ke massa. Selain elektromagnet dari yang menggerakkan plunger, field and coil, dan armature, keduanya menjadi elektromagnet karena jarak antar keduanya berdekatan dan posisi tidak sama. Maka elektromagnet pada field and coil dan armature akan saling tarik-menarik sehingga armature akan berputar yang akan menggerakkan pinion gear. Pinion gear ini yang akan menggerakkan ring gear sehingga terjadi perputaran pada mesin. Itulah cara bekerja sistem starter pada mobil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.